Welcome to Tech Channel. Dan hari ini, seperti yang kalian lihat di depan gua, ini ada headset kece dari ROG dan gua akan review satu-satu ya. Di paling kiri gua di sini ada ROG Strix Go 2.4. Ini udah bisa connect ke beberapa device ya, jadi nggak cuma PC doang. Dan kerennya di sini mereka juga udah bisa wireless, oke? Gue cuma bisa bilang di sini tuh separationnya tuh bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kalian buat main game, ini tuh detailnya dapat banget. Di sini ada ROG Delta S Animate. Untuk dari animasinya ini sendiri, kalian bisa setting-setting ya di Armoury Crate, yaitu software bawaannya. Dan untuk pada saat gue denger lagu ya, untuk detailnya juga sama seperti headset yang tadi. Ini udah dapet banget buat detailnya. Headset ini juga udah kompatibel sama berbagai macam device, kayak misalnya PS, PC, Mac, smartphone, atau Nintendo Switch. Dan di paling kanan gue ini adalah headset terbarunya dari mereka, yaitu adalah ROG Fusion 2500. Yang uniknya dari headset ini, dia itu bisa kontrol volume dari Discord atau voice chat kalian. Headset ini juga punya 7.1 surround sound yang bikin kalian pasti betah banget buat main game. Mereka juga di sini dilengkapin sama Asus Aura RGB lighting, dan ini keren banget sih. Nah, semua tipe headset ini tuh mereka udah dilengkapin sama AI noise cancelling dual microphone. Jadi suara akan tetap keluar clear walaupun di sekitar kalian itu ada berisik atau ada kebisingan. Tenang, nanti gue akan cobain mikrofonnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas ROG Strix Go 2.4. Nah, di sini dia kayak dapat semacam pouch-nya gitu. Ini tuh keren banget sih pouch-nya ya. Ini kayak bisa buat taruh apa ya, mungkin kabel gitu-gitu kali ya. Dan ini kokoh juga. Jadi kalau misalnya kalian mau traveling kemana-mana, pakai ini udah aman ya. Boom, wow. Ini kelengkapannya, mereka udah dapat segini banyak dan nanti kita juga akan bahas. Nah, ini dia headsetnya, seperti yang kalian lihat ya di sini ya. Untuk bahannya, ini Dove. First impression gue waktu gue pegang headset ini adalah ini enteng banget ya. Buat kalian yang pengen traveling bawa-bawa ini juga masih enak. Beratnya di sini cuma ada di 290 gram doang. Makanya nggak heran sih. Gak cuma dari entengnya doang, ini udah bisa connect ke beberapa device ya. Jadi nggak cuma PC doang. Kayak konsol gaming ya, kayak misalnya PS4 atau PS5, bahkan Xbox, Nintendo Switch itu udah bisa. Dan kerennya di sini mereka juga udah bisa wireless, oke? Wirelessnya itu tapi bukan menggunakan Bluetooth ya, tapi di sini kayak pakai dongle-nya gitu. Ini kalian bisa lihat nih. Dongle-nya di sini tuh menggunakan USB Type-C. Otomatis kalau misalnya ini kalian colokin ke laptop kalian, ke PC atau ke manapun itu bisa. Nah kalau misalnya di laptop kalian tuh nggak ada USB Type-C, kayak misalnya punya gua masih menggunakan MacBook yang lama, jadi tidak punya USB Type-C. Di sini mereka juga ada konverternya dari USB Type-C yang female ke USB Type A. Nah kalau kayak gini kita tinggal colokin aja. Tapi kalau kalian nggak mau ya udah, kalian nggak perlu langsung colokin aja ke laptop kalian. Karena laptop sekarang itu rata-rata udah punya kok port USB Type-C. Dan pastinya juga di sini bisa menggunakan kabel. Kabelnya mereka itu panjangnya tuh 1,8 meter. Jadi cukup lumayan oke lah di sini. Kita tinggal colokin. Kalau untuk colokinnya kita tinggal colokin di bagian sini. Kenapa kabel perlu? Karena ROG itu kan memang khusus buat gaming ya. Buat gaming itu memang paling enak tuh pakai kabel gitu. Nggak ada delay sama sekali. Gila cuy, pada saat gue pakai ini tuh nyaman banget. Karena memang di sini dari ininya ya, dari busa-busanya mereka ini loh. Busa-busanya tuh udah enak banget. Tapi sayang memang karena di sini mereka nggak dapet extra ear cup-nya. Tapi buat gue serius deh, ini tuh udah nyaman banget. Nah, buat kalian yang streaming, mikrofon itu perlu banget kan pasti. Either mungkin kalian pengen komunikasi sama teman-teman kalian, atau mungkin juga kalian pengen nge-record juga suara kalian pakai headsetnya. Nah, untuk kualitas dari mikrofon yang kalian dengar sekarang, itu gue menggunakan mikrofon dari headsetnya. Oke, kalian bisa nilai sendiri seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian merasa masih kurang oke gitu, misalnya mikrofonnya, tenang aja, mereka juga kasih boom mic-nya di sini, dan ini bisa dilepas pasang ya. Jadi nggak mengganggu kalau misalnya kalian nggak mau pakai. Ini tinggal dicolok aja di bagian sini nih. Kalian tinggal colok. Nah, pakai. Nah, ini dia untuk mikrofonnya, asik ya. Dan kalian bisa bedain dari segi suaranya seperti apa. Kalau misalnya tadi yang gua nggak pakai, dan sekarang gue pakai boom mic. Oke, kita langsung masuk ke tombol-tombolnya mereka nih. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada kayak untuk volume pastinya, untuk volume up, volume down, dan kalau misalnya kalian pencet itu dia akan mute. Nah, selanjutnya di sini untuk turn on, turn off ya. Dan di sini juga untuk kalian switch antara kalian mau wireless atau yang enggak. Oke, kalau kalian pengen yang wireless, kalian tinggal switch ke atas aja. Dan di bagian sini ada port untuk USB Type-C. Dan sini gue akan coba dengerin lagu. Gue cuma bisa bilang di sini tuh separationnya tuh bagus banget ya.
Jadi kalau misalnya kalian buat main game, ini tuh detailnya dapat banget. Kalau misalnya dengerin lagu itu beberapa instrumennya itu kedenger dengan sangat jelas. Dan kiri kanannya juga kebagi gitu loh. Kalau gue denger di sini dari lagu yang gue denger, ini tuh cenderung rada bright untuk dari segi headphones ya. Untuk bassnya juga tetap ada ya, tapi menurut gua dari segi frekuensinya ini cukup bright. Kalau kalian gak puas sama suaranya, tenang aja, kalian di sini bisa atur-atur soundnya menggunakan Armoury Crate. Oke, itu software bawaan dari ROG. Kalau untuk headphones ini gue rasa itu aja ya. Kalau misalnya ditanya soal kekurangan, ya pasti dari segi looks-nya menurut gue rada kurang karena kurang lampu-lampu gitu ya. Kalau misalnya gaming kan cenderung kan kayak wah harus ada lampu-lampu ya, senyentrik mungkin lah. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Tapi gue punya alternatif buat kalian yang pengen headphone gaming yang nggak cuma bagus dari segi suara, tapi secara looks juga keren banget. Yes, ini dia. Ini adalah ROG Delta S Animate. Seperti kalian lihat di boxnya aja, ini yang jadi spesial cuy, yaitu adalah Animatrix-nya mereka. Nah, ini dia untuk headsetnya bro. Gimana nggak keren bos? Untuk dari animasinya ini sendiri, kalian bisa setting-setting ya di Armoury Crate, yaitu software bawaannya. Kalian bisa ganti semau-mau kalian. Ini ada banyak banget nih model-modelnya. Kalau kalian pengen upload sendiri, PNG-nya juga bisa dicoba aja di situ. Terus juga misalnya kalian pengen ganti-ganti pakai teks ya, tulisan gitu. Itu bisa juga. Misalnya gue tulis di sini tag-tag ya kan. Mantap. Kalian bisa lihat juga di sini tuh ada switch-nya ya. Kalau ini kan switch-nya jadi nyala nih Animatrix-nya. Kalau di kebawahin dia mati. Kalau di paling atas, ini yang menarik. Jadi dia tuh kayak berbentuk spektrum. Dan ini tuh bakal bergerak sesuai dengan pada saat kalian ngomong. Kenapa bang ini kok nggak gerak bang? Ya iya karena belum ada mikrofonnya ya. Jadi kita harus colokin dulu mikrofonnya. Sekarang ini dia mikrofonnya, kita langsung colokin aja di sini. Jebret. Oke, dah tuh langsung tuh ya kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya ini langsung bergerak. Cek 1, 2, 3. Mantap, jaya, gokil, yoi, sedap, keren banget gak sih? Dan yang sekarang kalian dengerin itu gue menggunakan mikrofon dari ROG Delta S Animate. Gimana menurut kalian dari segi suaranya? Bagus banget kan? Ini sebenarnya nih AC gue itu cukup keras ya. Kalian coba bisa bandingin aja dari mikrofon gue nih, ya, mikrofon gue. Dan ini mikrofon headset ya. Oke, dari segi bentukannya ini sedikit unik ya. Kalau misalnya yang tadi itu rada lonjong, kalau ini tuh bentukannya tuh kayak huruf D ya. Mungkin karena ini Delta S Animate jadi D gitu. Dan berbentuk seperti kuping kali ya jatuhnya ya. Untuk busanya itu sendiri di sini empuk dan kalau gue lihat di sini sih memang kelihatannya rada lebih tebal daripada yang tadi. Nah, kalau yang tadi, kalau yang si ROG Strix Go 2.4 itu kan nggak dapet earcup tambahan kan. Nah, ini jadi salah satu kelebihan dari S Animate juga karena mereka dapat earcup tambahan ya. Ini dia untuk dari segi bahan ya, kalian bisa lihat tuh ya. Nah, kalau yang tadi kan bahannya kayak kulit ya, ini kayak fabric ya gitu. Dan ini sesuai dengan kalian nyamannya pakai yang mana aja. Nah, untuk kabelnya itu sendiri, kalau yang Strix Go 2.4 tadi kan bisa dicopot-copot ya. Kalau ini tuh tidak bisa dicopot ya, jadi sudah tertanam langsung di headsetnya. Untuk kabelnya juga cukup panjang di sini. Dan untuk portnya, di sini mereka menggunakan USB Type-C. Kalau misalnya kalian punya isu soal USB Type-C ini karena merasa laptop gue tuh nggak ada USB Type-C bang, ya kan? Soalnya gue juga merasakan itu, ya karena laptopku menggunakan MacBook yang lama, jadi tidak ada USB Type-C sama sekali. Tapi kalau untuk versi yang sekarang ini sih pasti ada ya port USB Type-C-nya. Nah, ini kan kalian bisa colok ke handphone juga sebenarnya kalau untuk USB Type-C. Nah, tapi kalau nggak ada ya udah kalian tinggal pakai konverternya mereka. Dan untuk konverternya di sini tuh lebih panjang daripada yang tadi ya. Kalau yang tadi kan cuman kotak kayak gini dan kalau yang ini udah panjang. Kalian tinggal colokin dan langsung bisa dicolok ke USB sekarang. Oke, problem solve. Dan untuk pada saat gue denger lagu ya, untuk detailnya juga sama seperti headset yang tadi. Ini udah dapet banget buat detailnya. Makanya nggak heran sebenarnya kenapa untuk gaming itu perlu yang detail. Karena memang mereka kan misalnya nih kayak lu main FPS buat denger langkah kaki dan segala macam, atau misalnya kalian main yang adventure gitu ya, itu kan perlu banget ya detail-detail kecil. Jadi kalian bisa kayak bisa ngerasain langsung ada di tempatnya gitu. Kalau misalnya detailnya jelek ya kurang asik jatuhnya. Kalian juga bisa atur-atur soundnya itu menggunakan Armoury Crate. Ini juga bisa disesuaikan sama game apa yang kalian main. Misalnya kalian lagi main game racing, FPS atau RPG, ini juga ada settingannya cuy, keren banget sih. Terus kalian bisa
untuk ngatur EQ itu secara manual juga kalau misalnya kalian masih belum puas dengan settingan presetnya. Headset ini bisa dapat sound yang detail itu karena mereka udah dilengkapin sama Hi-Fi ESS 9281 Quad DAC dan MQA technology. Dan kita langsung masuk ke headset terakhirnya, yaitu adalah headset terbaru dari ROG. Ini cukup beda memang dari yang awal, yang kedua, dan yang sekarang ini. Kalau yang tadi pertama itu nggak ada lampu sama sekali, nggak ada LED sama sekali. Dan kalau yang kedua itu ada animatrixnya. Dan yang ini, itu headset ini tuh punya RGB. Nah nanti RGB kita akan cobain. Portnya di sini kita dikasih beberapa ya. Kita pertama dikasih kabel 3.5 mm, oke. Jadi ini untuk kabel colokan aux seperti biasa, dan kita bisa colokin di sini nih, jebret, habis itu langsung colokin ke laptop, ke handphone dan segala macam itu bisa. Dan yang satunya lagi kita dapat USB Type C to USB Type C. Dan ini portnya ada lagi nih. Oke, ini lengkap banget dah. Oke, ini kita tinggal colokin ke sini dan yaudah ini kita tinggal colokin ke komputer kita, ke handphone kita, itu juga bisa. Dan kalau misalnya laptop kalian nggak ada USB Type C, mereka juga kasih dongle ya, dan ini kecil aja, jadi cuman dicolokin dan selesai. Gue udah konekin dan kita langsung lihat untuk RGB-nya mereka. RGB-nya mereka di sini memang nggak menonjol ya, seperti yang kalian lihat di sini. Kayak cuman ada di belakang kuping gitu. Kalau misalnya gue pakai nih, gila keren banget sih pak. Ini juga enak banget. Cuma memang kelihatan cukup bulky ya kalau di kamera ya. Kalian bisa lihat ya. Kayak cukup gede gitu ya. Karena nih bener-bener tebel berasanya. Kalau misalnya pun nih ya kalian lihat di depan ini juga kalian nggak bakal ngelihat kalau ada lampunya. Tapi kalau misalnya di bagian belakang kalian lihat di samping itu kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian pengen tetap kelihatan keren tapi tetap elegan kayak gitu ya, jadi nggak terlalu norak lampu-lampunya, buat gue ini pilihan yang tepat banget sih. Dan pada saat gue pakai juga ini enak dan nyaman banget, seperti yang kalian bisa lihat juga di sini busanya tebel banget bos. Sama seperti Delta S Animate yang tadi, kita di sini juga dikasih ear cups tambahannya. Oke, bahannya juga sama seperti yang tadi ya, fabric kayak gitu. Jadi kalian bisa tuker-tuker lebih nyaman yang mana. Nah di sini lebih unik lagi untuk dari segi mikrofonnya. Kalau misalnya yang tadi itu dua headset tadi itu semua dikasih boom mikrofon, sedangkan yang ini tuh tidak dikasih boom mikrofon sama sekali. Kalau ear cup dikasih, tapi boom mikrofonnya nggak dikasih. Dan emang mikrofonnya udah tertanam langsung di headsetnya. Dan kalau misalnya mereka nggak kasih boom mikrofon sama sekali, mereka udah bisa klaim dalam arti mikrofon yang udah ada di dalam sini tuh udah bagus banget. Kita langsung cobain aja. Nah ini dia suara dari mikrofon ROG Fusion 2 500. Kalian bisa dengar sendiri gimana dari segi suaranya. Untuk dari noise sebenarnya ini AC gua sebenarnya cukup kencang ya kalau misalnya mau didengarkan. Gua kasih perbandingan antara dari mic gue. Ini dia, ini mic gue, dan ini dari Fusion. Kalian bisa lihat perbedaan dari segi noise cancellingnya. Ya tadi kan seperti yang gue bahas, ini gue pengen bahas dari portnya dan pencetannya ini banyak banget kan. Oke, yang pertama di sini adalah untuk tombol mute dan nyalain mikrofonnya. Oke, yang kedua di sini itu untuk volumenya, volume up, volume down. Kalau kalian pencet di sini, ini adalah virtual surround sound mereka. Ini adalah fitur yang keren banget, apalagi kalau misalnya kalian pakai buat main game RPG, terus kayak yang adventure kayak gitu, open map. Wah, ini sih keren banget dah pokoknya. Oke, ini kalian bisa naik turunin volume, oke aman. Nah, kalau misalnya ini ada tanda juga kalau misalnya kalian nyalain. Di sini tadi port untuk USB Type C, dan ini port untuk jack yang 3,5 mm ya. Kita lanjut ke bagian yang sini. Ini yang benar-benar jarang banget headset lain punya. Mereka tuh di sini tuh nggak cuman bisa tadi itu kan kontrol volume game gitu ya, itu normal banget ya. Tapi ini juga bisa ngontrol volume voice chat atau Discord kalian ya. Soalnya kalau game dan Discord voice chat itu tuh sangat deket ya rasanya ya. Pasti kan kalian juga ngobrol sama teman-teman kalian gitu. Kalau misalnya di game-game pada normalnya kalian bisa setting itu secara manual aja mungkin di dalam gamenya. Tapi kalau misalnya di sini kalian juga bisa langsung setting di headsetnya kalian itu. Makanya keren banget sih menurut gue di sini ya. Kecilin gede ini kalian tinggal scroll aja nih untuk wheel yang ada di sini. Dan untuk connectivity-nya di sini juga lengkap banget ya, sama seperti kedua headset tadi. Ini kalian udah bisa buat PC,
Kayak buat konsol gaming juga bisa, buat Nintendo Switch, PS4, PS5 itu udah bisa semua. Xbox juga bisa. Nah, kalau misalnya kalian misalnya main konsol gaming, ya kalian switchnya di bagian bawah. Kalau misalnya yang kayak PC kayak gitu, PC, laptop dan segala macamnya, kalian di switch di bagian atas. Buat dengerin lagu juga udah asik banget di sini. Gue merasa untuk separationnya ini jauh lebih bagus daripada yang tadi sih, entah kenapa ya. Kayak pemilihannya tuh kanan kirinya tuh lebih berasa banget untuk headset ini, gue ngerasanya. Nggak kebayang sih memang pada saat akhirnya kalian buat main game, wah gila ini sama, ini jauh banget lebih apa ya, lebih berasa real lagi gitu. Apalagi tadi yang kalau misalnya gue bahas ya, mereka udah punya virtual surround sound 7.1. Dan untuk experience nge-game ya di sini tuh udah enak banget ya. Kayak misalnya kalian main game apa, FPS atau racing atau adventure RPG gitu ya. Kalian juga bisa nge-setting untuk audionya itu di Armoury Crate, dan itu bisa disesuaikan sama game yang kalian mainkan. Kalau kalian juga masih nggak puas, kalian bisa langsung setting sendiri aja EQ-nya. Ini lebih advance lagi ya untuk settingannya ya. Jadi di sini untuk audionya kalian bisa setting mau 16 bit atau 32 bit. Dan untuk sample rate-nya bisa di 4,1 kHz, 48 kHz atau 96 kHz. Karena gue anak audio jadi ngerti-ngerti sedikit lah soal ini. Dan gue juga pengen kasih solusi buat kalian yang punya headset atau punya earphone yang nggak punya noise cancellingnya gitu. Terus gimana kalau misalnya gue lagi meeting di tempat lain, kalau misalnya tempatnya berisik, ya jadi bisa masuk semua kan. Nah, di tangan gue ini ada Asus AI Noise Cancelling Mic Adapter. Jadi kalau misalnya lo pakai alat ini, headset yang memang nggak punya noise cancelling bisa jadi punya noise cancelling. Simpelnya seperti itu. Alatnya itu kecil aja nih, kayak gini nih. Oke, jadi dari headset, misalnya headset gue nih ya, nih headset murah aja nih, ini cuman sekitar 50.000, 60.000 doang gitu ya. Nah, habis itu kita tinggal colokin aja ke sini. Nah, oke, kalau misalnya di handphone kalian udah ada USB Type-C sih udah langsung tinggal colokin aja. Atau misalnya kalau buat ke komputer gitu ya. Kalau misalnya di laptop gue, kayak misalnya laptop gue nggak ada USB Type-C, di sini mereka juga ada dongle untuk USB Type A. Di sini mereka juga tulis sih, nih kan, include adapter included gitu, USB Type-C to USB 2.0 adapter included. Dan sekarang kita akan langsung cobain aja audionya dan beneran works gak nih? Ini gua coba ngetik ya pakai. Ya, apakah kalian masih bisa mendengar suara ketikan itu dengan baik ya? Atau memang enggak? Nanti kita akan coba bandingkan kalau misalnya gua nggak pakai itu sama sekali. Nah, ini untuk suara headset bawaan ya. Kalian bisa bedain gimana suara keyboardnya kedengeran atau tidak. Gue yakin pasti kedengeran banget ya. Sebegitu jauhnya sih menurut gue perbedaannya. Nah, kalau misalnya kalian perlu alat ini ya, kalian bisa langsung beli aja di description gue di bawah. Gak cuma barang ini, tapi semua headset yang tadi gue juga review, gue semua taruh di description ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, mungkin kalian pengen ngeliat-liat dulu, itu langsung klik aja. Oke, itu aja review dari gue untuk hari ini. Thank you so much sudah nontonin video gue dari awal sampai habis. See you di next review. Bye.